Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami Tuhan. Kiranya setiap pelajaran yang akan disampaikan dapat kami ingat, dapat kami simpan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat dosen kami Tuhan yang mengajar kami, buat Bu Linda, Kak Lulu, Kak Maya Tuhan. Engkau berkati mereka, kiranya hikmat Tuhan yang berasal dari atas Tuhan turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Ulia. Amin. Amin. Silahkan Ibu Linda. Ya, yang pertama saya ralat dulu, saya bukan dosen. Nanti Pak Jonathan nanti protes loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, sudah siap. Tadi sudah ada sesi ya. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Nah, beberapa waktu lalu sudah diajarkan kepada saudara tentang mendesak lebih lagi ke tahta suci. Betul? Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di saya dan sudah disiapkan jawabannya, tapi kita akan mengulang kembali pengajaran yang pernah disampaikan oleh Ibu Esther. Oke, ada yang ingat? Tabernakel isinya ada apa saja? Ada berapa ruang? Pelantaran bait suci, Ya, ruang kudus, dan ruang maha kudus. oke, ada pelataran atau yang ininya halaman ya. Lalu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di pelataran ada apa aja? Ada kolam pembasuhan, mesbah bakaran. Ya, pintar. Di ruang kudus? Ada meja roti, Yuk, kaki dian, oke. dan mesbah dupa. Ya, yang terakhir di ruang maha kudus. Ada tabut perjanjian. Oke, kita coba cek dengan Kakak Lulu apa Ibu Lulu. Ada gambarnya, Lu? Tolong diperlihatkan kalau boleh, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Atau Maya? Betul Lulu gitu. Nah, benar nggak jawaban saudara tadi? Di pelataran ada apa? Ada ini. Ya, ada mezbah, korban bakaran, ada kolam pembasuhan. Ya, lalu di ruang kudus ada meja roti, ada pelita emas, dan satu lagi mezbah dupa. Oke, di ruang maha kudus ada peti perjanjian. Ya, 100 buat saudara. Karena benar. Thank you, Lulu. Kita lanjutkan. Mezbah dupa terletak di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Betul? Saudara bisa lihat di gambar. Hanya dibatasi dengan tirai. Namun, ketika Yesus mati, tirainya terbelah. Sehingga tidak perlu lagi imam besar masuk menghadap Allah setahun sekali, tetapi siapa saja dan kapan saja bisa menghadap Allah. Betul? Betul. Jadi saudara sebetulnya bisa. Ya, sejak kematian Yesus di atas kayu salib terjadi saudara dan saya dan siapapun bisa. Oke. Lalu mezbah dupa itu satu paket. Ya, satu paketnya apa? Itu doa, pujian, penyembahan, dan proklaim. Nah, itu tidak boleh mati selama 24 jam, ya. Dan apinya diambil dari mana? Ada yang masih ingat? Mesbah korban bakaran. Iya, ini pasti suaranya Agape ya. Oke, ya. Artinya apa? Pujian, penyembahan, dan proklaim yang kita lakukan harus berdasarkan pertobatan. Dan terus-menerus ada dalam kebenaran. Ini sebetulnya
jawaban dari salah satu dari beberapa pertanyaan. Sebetulnya saudara mesti ingat ini ya, bahwa doa pujian, penyembahan, dan proklaim yang kita lakukan harus berdasarkan pertobatan dan terus-menerus hidup ada di dalam kebenaran. Nah, selanjutnya sebelum berdoa, saya sampaikan pastikan kita mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Betul? Kenali karakternya, kebenarannya, kemurahannya, kebaikannya, pribadinya, kasih karunia-Nya, bahkan kekerasan hatinya. Ayo coba siapa yang bisa baca di Roma 11, kita ulang. Roma 11 ayat 22, tolong bacakan salah satu yang sudah dapat. Kita dengarkan baik-baik. 22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga Kekerasannya. kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, saya mau titik beratkan kepada kekerasannya. Selama ini saudara dan saya atau kebanyakan orang hanya berpikir bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu baik saja. Tapi lupa bahwa di dalam sisi yang lain ada sisi kekerasannya. Nah, oke. Bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dan di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang tidak baik. Karena Allah itu memang baik. Saudara tanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran. Betul? Karena ini sangat penting. Mengapa kita harus mengenal pribadi Allah? Agar ketika saudara dan saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, atau menyatakan proklaim kita bisa menyatakan siapa dirinya lewat doa, pujian, penyembahan, dan proklaim. Betul? Dari mana kita tahu? Ada yang bisa jawab? Dari mana kita tahu? Firman Saya Tuhan. jawab. Nah, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saudara nggak bakal kenal Tuhan kalau saudara nggak pernah baca, renungkan, apalagi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, nah ini kendala-kendala yang ada di pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita lanjut. Doa juga bukan hanya sekedar daftar permintaan, ya, tetapi ungkapan perasaan hati, ungkapan kasih kita, ungkapan keluh kesah. Saudara bisa bicara jujur apa adanya, ungkapan rasa syukur atau terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan juga, ada yang nggak bisa mengucap syukur, nanti kita bahas. Dan ungkapan kita sebetulnya sangat tergantung kepada Allah. Doa juga tidak hanya bicara tentang kata-kata, tapi bisa dibawa dalam nyanyian. Nah, tuh ada yang bingung gimana cara berdoa biar lama. Oke, dengar baik-baik, bisa juga dibawa dalam nyanyian atau proklaim firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Nah, satu orang, tolong bacakan lagi di Mazmur 42, biar kita ingat kembali. Mazmur 42, ini ayat 8 atau ayat 9 yang Tuhan memerintahkan. Coba. 42 berapa deh? Mazmur pasal 42 ayat 8. Ayo. Samudra raya berpaling. Bukan, ayat 9 berarti. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Amin. Nah, aku menyanyikan apa? Nyanyian. Suatu doa kepada Allah. Jadi, nyanyian juga bisa dibawakan dalam bentuk saudara berdoa. Ya. Nah, doa, pujian, penyembahan, dan proklaim harus menjadi gaya
hidup. Ayo katakan bersama-sama. Gaya hidup saya Gaya hidup saya memuji dan menyembah Tuhan. memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya seorang penyembah. Karena saya seorang penyembah. Amin. Taruh di kepala ya, saudara itu penyembah. Betul? Nah, ini harus menjadi gaya hidup saudara selama 24 jam. Bahkan ya, saudara ingat, setiap tarikan nafas kita harus menyatakan penyembahan. Ya, pujian, penyembahan, doa, bahkan proklaim. Proklamasi. Ya, saudara yakin setiap tarikan nafas kita bisa menyatakan hal itu? Karena yang ada pertanyaan, ada yang nggak bisa berdoa lama-lama. Nah, kalau setiap tarikan nafas, nah loh, berapa banyak? Tapi saudara bisa. Ya, bisa. Nah, kemudian Daniel berdoa 3 kali sehari. Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Nah, tuh pada pintar. Dan Yesus berdoa sebelum melakukan pelayanan dan sesudah melakukan pelayanan. Kenapa? Agar dia mengetahui kehendak Bapa itu seperti apa. Ya, sehingga dia hanya melakukan apa yang Bapaknya ingin dia lakukan dalam pelayanan. Nah, ini saudara ingat baik-baik karena saudara akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Oke. Bahan-bahan ukupan itu terdiri dari campuran getah damar. Ya, saudara sudah tahu ya, diajarkan Bu Esther. Ada kulit lokan, ada getah rasa mala, ada kemenyan tulen yang dicampur digarami. Ya, digarami supaya tidak dapat busuk dan rusak. Semuanya ini melewati apa? Proses. Oke? Artinya kita sebagai penyembah Allah harus ada kematian daging. Saya ulangi, harus ada kematian daging dari hari ke hari. Sehingga apa? Terbentuk kerendahan hati, pertobatan, kebenaran, kekudusan, ketulusan, dan kemurnian. Oke. Lalu doa, pujian, penyembahan, dan nah kata Pak Yonatan, proklamasi kita harus naik ke tahta Allah. Harus memenuhi tahta Allah seperti asap dupa yang memenuhi ruang Maha Kudus, ya. Bukan saja dengan kata-kata atau dengan logika kita, tapi harus dengan sesuai dengan yang tercatat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Ayo sekali lagi, satu orang baca. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Nah, yang dicari Bapa adalah penyembahnya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Manusia. Ya, kita. Ya. Makanya tadi saya bilang kita adalah penyembah. Bukan nyanyian atau suara yang bagus. Kalau saudara merasa suaranya nggak bagus, lalu nggak mau jadi penyembah. Itu salah. Ya, karena Tuhan nggak lihat itu. Bukan juga musik, atau karena ada artis yang keren gitu, saudara jadi ikut terpacu gitu. Bukan, tidak ditentukan oleh itu. Oke? Nah, firman Tuhan juga adalah pedang roh yang kita sering pakai untuk proklamasi, ya. Yang mengalahkan musuh. Seperti contoh, Yesus memberi contoh ketika dia dicobai, 3 kali dia melawan dengan firman Tuhan. Saudara ingat? Ketika iblis mencobai,
Yesus mengusir dan mengatakan dengan firman Tuhan. Sampai di sini kira-kira pengulangan pengajaran tentang mendesak lebih lagi ke tahta suci. Kita lanjut kepada pertanyaan yang sudah saudara kirim. Ya, ada yang bertanya demikian. Bagaimana bila doa terasa monoton, tidak ada sesuatu yang baru seperti serangkaian kata-kata yang semu dan tidak hidup, seperti tenggelam dalam pokok-pokok doa, tetapi kita tidak tahu apa isi hati Tuhan. Bagaimana supaya doa itu hidup? Nih, pasti yang nulis tahu siapa ininya, orangnya, ya. Nah, di sini saya katakan harus minta pengurapan Roh Kudus. Lalu baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Belajar dari kitab Mazmur bagaimana cara Daud berdoa. Kemudian berdoa dengan kata-kata sendiri, apa adanya dan jujur seperti orang ngobrol. Nggak usah dibuat-buat. Di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27, nih yang nanya boleh catat. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai kehendaknya berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Roh berdoa sudah pasti sesuai dengan kehendak Allah. Oke, nah nanti kita kasih lanjutkan. 1 Korintus 14 juga ayat 14-15 menyatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Nah, jawabannya di sini. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, bila hal ini kita miliki, nggak bakalan monoton dan nggak bakalan bosen kalau mau berdoa. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah dibaptis di dalam roh? Kalau belum, minta Pak Yonatan doakan. Dan saudara inginkan hal tersebut supaya saudara bisa masuk ke sini. Amin. Selanjutnya, kalau saya berdoa untuk sesuatu, apakah akan membuat perbedaan? Bukankah Tuhan telah menetapkan dari semula segala sesuatunya dan yang ditetapkannya adalah terbaik dalam pandangannya? Allah memang menciptakan dan menetapkan segala sesuatu dan semuanya pasti baik. Tetapi mengapa kita harus berdoa? Saudara diajarkan, doa itu adalah membangun hubungan pribadi dengan Allah. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita mengenal Allah dan isi hatinya. Allah bisa saja melakukan sendiri, ya. Tapi karena kita dijadikan sahabat, dijadikan mitra Allah, dan Allah ingin berbagi isi hatinya. Dia ingin mempertontonkan siapa dirinya melalui diri kita manusia. Karena itu kita harus berdoa dan tetaplah saudara dan saya harus berdoa. Setuju? Setuju. Ya, nggak bisa nggak setuju loh. Oke, lanjut. Kalau saya berdoa untuk sesuatu, seringkali saya bingung. Bingungnya begini, apa yang saya doakan yang berbeda dan apa gunanya saya berdoa karena saya berdoa tidak sesuai dengan kehendaknya. Saya bilang jangan bingung ketika kita berdoa, karena apapun yang kita sampaikan di dalam doa, yaitu didengar Allah. Dan tidak hanya, doa itu juga tidak hanya sekedar daftar permintaan, entah saudara berdoa sesuai kehendaknya atau tidak, kita sedang membangun hubungan. Ingat baik-baik ya,
Doa itu membangun hubungan dengan Allah. Urusan jawaban doa terserah Tuhan. Ya, karena itu saya bagikan satu tips, kalau saudara berdoa nggak tahu kehendak Allah, nyatakan di dalam doa, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau saudara udah minta kebanyakan, nggak tahu ini bingung, ya udahlah terserahlah Tuhan, kehendak Tuhan jadi deh. Yang mana yang pasti yang terbaik. Betul? Karena yang terbaik yang Tuhan inginkan. Ya. Oke. Apakah tidak apa-apa bila saya berdoa minta Tuhan lakukan ini dan itu seakan-akan seperti saya menyuruh-nyuruh Tuhan? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa disuruh-suruh? Lalu apa yang seharusnya dilakukan tanpa menyuruh-nyuruh Tuhan? Saya bilang nggak masalah juga sih berdoa dengan daftar pertanyaan, daftar permintaan, sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, sekali lagi nggak apa-apa, tapi Allah akan senang dan dengan senang hati kalau kita berdoa meminta kepadanya juga, bahkan menyampaikan hal-hal terkecil apapun. Kenapa? Artinya saudara sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan dan saudara sedang menyatakan ketergantunganmu kepada Allah. Ya, jadi saudara nggak usah merasa bersalah gitu. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Dari seseorang bertanya bagaimana caranya kita berdoa kalau kita dalam keadaan sibuk, misalnya dalam pekerjaan. Seperti Daud berubah, saya katakan paradigma, pola pikir kebanyakan orang tentang doa itu harusnya hanya masuk kamar, kunci pintu, dan berdoa. Ini nggak ada yang salah. Ya, sekali lagi tidak ada yang salah. Tapi kalau saudara tahu bahwa doa itu tentang membangun hubungan dengan Allah, maka seharusnya kapanpun, dimanapun saudara bisa berdoa, bahkan tanpa orang lain tahu saudara sedang berdoa. Mengapa? Karena Allah itu adalah roh, dan kita bisa berdoa non-stop selama 24 jam. Kita berdoa di dalam roh. Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus ada di luar kita. Saudara yakin bisa 24 jam non-stop? Belum yakin, Bu. Astaga. Belum, ya, tapi saya kasih tahu ini bisa. Ya, walaupun saudara belum yakin sekarang, tapi saya katakan bisa. Kenapa? Yaitu tadi, saudara tidak berdoa dengan kata-kata manusia. Tapi saudara berdoa dengan roh. Di dalam roh itu bisa 24 jam. Ya, suatu hari saudara bisa buktikan hal demikian karena saya juga melakukan. Ketika tidur juga bisa sambil doa. Karena rohnya yang berdoa, bukan mulut kita. Oke, kita lanjut. Terkadang Roh Kudus mengingatkan saya untuk berdoa, tapi ketika capek saya berdoa pendek. Saya bilang, Tuhan saya capek, doa pendek aja. Boleh saya melakukan hal demikian? Saya mau bilang kalau memang benar-benar tubuh kita capek, ya, boleh aja sih berdoa pendek. Tapi kalau gara-gara males, saya mau kasih tahu saudara mesti lawan. Ya, kalau males sekali lagi kudu dilawan. Lanjutnya saat saya melakukan penyembahan ketika ada suatu hal mengganjal di hati, tidak dapat merasakan hadirat Tuhan dan merasa Tuhan jauh dari saya. Pertanyaan bagaimana mengatasinya? Ingat ya, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan Dia tidak pernah menjauhi kita. Ini yang bertanya, taruh di kepala. Allah itu selalu ada bagi kita dan tidak pernah menjauh. Bila ada sesuatu yang mengganjal, ingat baik-baik, segera bereskan. Minta ampun dan minta Roh Kudus mengurapi dengan urapan yang baru sehingga saudara bisa masuk dalam penyembahan lagi. Sebetulnya sangat-sangat simple. Lanjut. Sebelum Yesus melayani dia berdoa, apa saya harus mengikut Yesus saat menyembah berdoa? Apa doa saya akan dijawab? Saudara, kita wajib mengikuti teladan yang Yesus berikan kepada kita. Betul? Sebagai calon hamba Tuhan, saudara harus memiliki
waktu untuk berdoa karena itu merupakan nafas hidup saudara dan saya, ya. Ketika saudara mau masuk dalam pelayanan tanpa berdoa, tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, ya, kita sangat membutuhkan pengurapan hikmat, pewahyuan dan kuasa di dalam pelayanan kita. Jadi kita juga harus berdoa sama seperti yang Yesus ajarkan. Amin. Yes. Saudara jangan main pergi tanpa saudara berdoa minta tuntunan Roh Kudus, ya. Saudara calon hamba Tuhan mau melayani apalagi di tempat-tempat yang saudara mungkin medannya agak-agak berat dan sulit. Oke. Apakah saya bisa menjadi garam dunia? Padahal saya orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus mau memberikan garam dunianya kepada saya? Saya katakan saudara dan saya wajib menjadi garam dunia. Kenapa? Ya karena Tuhan mau seperti itu. Tapi kenapa jadi persoalan? Karena saya mau sampaikan seperti ini ya. Kita bisa menjadi garam dunia karena siapa saya di hadapan Allah. Ada yang ingat siapa saya di hadapan Allah? Coba sebutkan satu-satu yang ingat. Bangsa yang kudus, Wah. Ya. umat kepunyaan Allah sendiri, Oke. imamat yang renjani. Oke. Ada lagi? Anak Allah. Oke. Ya, itu benar yang tadi. Saya mau sampaikan siapa saya. Ya, supaya saudara yakin bahwa kita bisa menjadi garam dunia dan memang harus menjadi garam dunia. Kita adalah orang-orang yang ditebus, yang tadi dikatakan, padahal saya berdosa. Saya juga berdosa. Siapa bilang saya nggak berdosa? Kita adalah orang-orang yang berdosa, namun ditebus oleh darah Yesus melalui salibnya. Ya, yang bertanya, tolong tanam di kepala, di hati. Kita diciptakan serupa segambar dengan dirinya. Tuh. Kita berharga dan mulia. Ayo. Kita dikasihi, dicintai, dan menjadi miliknya. Kita terlukis di telapak tangan Allah. Wow. Dan tadi sudah disebut bangsa yang dipilih, imamat rajani, ya, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Plus Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Dan yang terakhir, kasih karunia-Nya. Saudara, kalau ingat kasih karunia-Nya adalah memampukan kita untuk menjadi garam dunia. Yang bisa membawa dampak, sehingga orang lain bisa melihat Yesus dalam diri kita. Kenapa? Karena terjadi perubahan karakter, terjadi pembaruan budi dalam hidup kita dari hari ke sehari. Jadi sekarang saudara yakin bahwa bisa menjadi garam dunia sekalipun merasa kita orang yang berdosa. Ya betul, kita sudah ditebus dosa kita. Ya itu siapa yang bertanya? Silahkan direnungkan. Oke. Selanjutnya Yohanes 4 ayat 23, tadi kita sudah baca tentang penyembah. Lalu pertanyaannya, apakah saya saat saya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran besok akan mengirim malaikatnya kepada saya? Ini saya ulang. Pertanyaannya, apakah saya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran besok akan mengirim malaikatnya kepada saya? Saya nggak ngerti pertanyaan seperti apa, tapi saya jawab begini. Bahwa Allah itu adalah roh. Jangan ketawain lah, siapapun dia. Ya, kita belajar sama-sama. Bahwa Allah itu adalah roh dan kita wajib menyembah dia dalam roh dan dalam kebenaran. Dan kita adalah penyembahnya. Betul? Tadi kita bahas. Dan bersama para malaikatnya, ngapain? Ada yang tahu? Ya. Apa? Kita bersama para malaikatnya menyembah Tuhan. Yes. Kenapa?
Karena Allah memberikan pelayanan malaikat bagi kita. Tapi saya mau sampaikan di sini, saudara, ingat baik-baik. Allah memberikan kepada kita pelayanan malaikat, tapi malaikat bukan pesuruh kita sehingga bisa kita perintah. Dengar baik-baik. Malaikat diciptakan Allah untuk melayani siapa? Melayani dirinya, melayani Allah sendiri. Namun, Allah memerintahkan malaikat untuk membantu kita untuk kepentingan Allah. Kita tidak bisa menyuruh malaikat demi kepentingan kita, kecuali kita bisa minta kepada Tuhan, kepada Allah yang empunya para malaikat sehingga Allah mengirimkannya untuk menolong kita dalam sebuah situasi. Kita tidak punya apa? Tidak punya hak memerintah malaikat. Tetapi kita bisa meminta kepada Allah, ya. Saudara catat Mazmur 91 ayat 11 sampai 22. Atau saudara bisa baca. Saya bacakan biar cepat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Sekali lagi apa? Disuruh sama kita atau diperintah sama Allah? Sama Allah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dan selanjutnya. Allah yang memerintahkan. Ya, jadi kita nggak bisa nyuruh-nyuruh. Kita bisa minta kepada Tuhan. Mari kita lanjut. Kenapa pada saat saya mau berdoa, banyak kali halangan seperti malas, capek, karena seharian beraktivitas. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini pasti orang Batak nih. Soalnya dia nanyanya banyak kali. Saya mau bilang kalau saudara capek karena malas berdoa, saudara harus melatih diri untuk tidak malas dan keluar dari kemalasan. Ya. Selanjutnya, karena doa orang benar bila didoakan, yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini ada di Yakobus 5 ayat 16. Jadi, bagaimana cara kita melayani orang-orang yang sama sekali belum pernah berdoa atau baru mau mulai berdoa sungguh-sungguh? Saya kasih jawaban ya. Setiap orang yang sudah terima Yesus pasti bisa berdoa sekalipun dalam bahasa terbatas. Misalnya, doa makan, doa tidur, dan sebagainya. Tapi dalam pelayanan ada orang-orang yang baru belajar berdoa sungguh-sungguh dalam keterbatasan kata-kata mereka. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Allah, tentang Allah lebih banyak. Nah, tapi Allah melihat hati. Balik lagi. Bukan kata-katanya. Allah melihat hati sesuai dengan pengenalan orang-orang yang baru kita temui atau kita ajarkan. Oke, sepakat? Lanjut ya. Bagaimana supaya saya mengenal pribadi Allah, mengenal pikiran Allah, mengenal kehendak Allah? Tuh, ada yang bertanya. Balik lagi baca firman Tuhan, lakukan, renungkan, dan lakukan. Banyak berdoa, bangun hubungan yang lebih dekat, bergaul karib dengan Tuhan, semakin erat, maka kita akan mengenal hati, mengenal pribadi, dan mengenal pikiran kehendaknya. Ya, nggak jauh-jauh, semuanya ada di situ. Kita perlu berdoa. Karena apa? Oh, ini pertanyaan berikut. Jika Tuhan tahu keluh kesah kita, apa perlu berdoa dengan kata-kata? Ya perlulah. Kan doa dari tadi dibilang bukan permintaan, tapi membangun hubungan. Tuh, kita sedang membangun hubungan dengan Allah. Dan doa itu adalah nafas hidup, ya. Saudara coba siapa yang merasa bertanya, coba tahan nafas. 1 menit, 2 menit bisa? Nah, kalau nggak bisa artinya saudara wajib berdoa. Kita lanjut. Di dalam Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Kasih, murah hati, penyayang sabar, setiap pertanyaan. Ketika saya menyembah, kadang sulit merasakan hadirat Allah, sering dalam penyembahan sendiri tidak bisa fokus, pikiran tidak tertuju kepada Allah. Kalau sama teman-teman, penyembahan bareng bisa merasakan hadirat Tuhan. Di saat saya doa, sering saya berdoa, Tuhan selidiki hati, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Kadang saya bingung sendiri dengan doa saya. Dalam penyembahan, saudara harus fokus kepada Tuhan. Ya.
Artinya yang ada di pikiran, di hati, di perkataan harus sinkron. Jika saudara teralihkan, saudara harus segera kembali berdoa. Dengan apa? Caranya? Coba yang bertanya catat 2 Korintus 10 ayat 5. Saya akan bacakan biar cepat. Tapi yang merasa bertanya catat. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Catat baik-baik ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Gampang nggak? Biar fokus. Tawan pikiranmu. Ya, kepada Kristus. Jangan piknik. Tahu piknik? Kemana-mana. Betul? Betul. Kan nggak fokus kan? Kemana-mana ceritanya. Nah, oke. Selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa saya sulit sekali berdoa seperti Daniel, Daud? Bagaimana cara saya bisa seperti mereka? Oke. Nah, hadirat Allah tidak bisa dipikir, dirasa-rasa seperti sebentar. Bukan. Sulit berdoa seperti Daniel, Daud. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Allah. Seperti apa dia? Bagaimana kuasanya? Bagaimana kasihnya? Betul? Caranya saudara harus kembali baca firman, renungkan, cari tahu Allah itu seperti apa. Lakukan firman, jadikan firman Tuhan itu makanan sehari-hari. Ingat tadi di mana? Ruang suci, ruang kudus, ada meja roti, artinya itu firman Tuhan, saudara makan setiap hari. Ya. Dan hidup dipimpin oleh roh dan pengurapannya. Ya. Balik lagi, kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, minta Pak Yonatan untuk doakan kalau sudah sampai di Singkawang. Amin? Ya. Iya. Lanjut. Terkadang saya malas berdoa. Waduh, banyak banget nih ya yang model begini nih pertanyaan. Karena capek, ngantuk. Kalau saya berdoa, sering meminta daripada mengucap syukur. Pertanyaannya bagaimana mengatasi hal ini? Saudara, ada banyak alasan untuk kita tidak mau berdoa. Ya, saudara bisa bikin 1001 macam alasan. Tapi balik lagi kalau malas, harus di apa? Dilawan. Kalau orang Manado ya ngomong, harus dibunuh katanya. Ada orang Manado di sini. Ini orang Manado ada di Zoom ya. Di Singkawang nggak ada ya. Nah, Nggak ada. kalau malas harus dilawan ya. Kita harus melatih tubuh kita. Jangan ikuti keinginannya, tapi hiduplah dipimpin oleh Roh. Saudara kalau dipimpin oleh Roh, saudara nggak bakalan males ya. Tidak ada salahnya juga berdoa dengan daftar, balik lagi daftar permintaan. Tapi ucapan syukur itu adalah sesuatu yang seharusnya kita naikkan kepada Allah. Kenapa? Tadi pertanyaan kok susah ya untuk mengucap syukur. Saudara pikirkan ya, ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Satu, ingat kasih Allah. Kedua, ingat kebaikan Allah. Ingat dua hal ini aja sudah bisa membuat siapa? Saudara dan saya mengucap syukur. Selanjutnya, setuju yang bertanya? Setuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya melakukan doa pujian penyembahan kadang tidak sering. Kalau saya ada masalah saja, baru lakukan. Bagaimana doa pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup? Nah, pertanyaan saya, jawaban saya, doa pujian penyembahan proklaim harus menjadi gaya hidup, bukan kadang-kadang. Atau bukan ketika saudara punya masalah, baru bisa kerjain. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ini juga
ada pertanyaan yang lain mirip. Bagaimana kita bisa melakukannya ya tanpa tergantung mood? Atau saudara capek atau tidak, saudara bisa lakukan ketika saudara memiliki hati yang mengasihi Allah. Ada cinta kepada Allah. Ini modal yang harus saudara miliki. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Ya, jawab sendiri. Kalau saudara mengasihi Tuhan, artinya saudara bisa lakukan hal ini. Lalu kalau saya berdosa, buat salah ketika menyembah pujian, apa Tuhan terima? Kalau saudara melakukan dosa sebelum pujian penyembahan doa itu ya, saya sampaikan saudara lakukan pemberesan, minta ampun lebih dulu. Setelah itu masuk. Ingat, Allah itu setia, oke? Nah, selanjutnya, apa yang harus saya lakukan untuk lebih mendalami dalam penyembahan? Saya jawab, satu, kenali Allah dengan benar melalui firman. Bahwa Allah itu adalah roh, jadi menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. 2, cari pilih lagu-lagu tentang siapa dirinya. Dan renungkan kata-katanya, bukan fokus atau cari kepada lagu-lagu yang berfokus kepada diri sendiri. Ketika saudara mencari kata-kata atau lagu-lagu yang berfokus kepada Allah, saudara bisa tadi apa? Bernyanyi. Doa itu bisa dinyanyikan. Ya, dan saudara bisa menyembah dalam nyanyian saudara. Selanjutnya firman Tuhan harus menjadi makanan sehari-hari. Saudara kalau mau proklaim, saudara mau proklamasi apa? Kalau saudara enggak punya pengenalan akan firman. Ya, sehingga perbendaharaan kata-kata saudara bertambah, bisa dibawa, dinyanyikan atau didoakan ketika saudara masuk dalam doa pujian penyembahan dan proklamasi. Amin. Pertanyaan terakhir. Ini saya ngebut ya. Saudara bisa ikutin? Bisa. Bisa ya? Terakhir, bagaimana kita bisa haus dan lapar supaya kita yang otomatis mau selalu menyembah, mengingini hadirat Tuhan. Dan kerinduan yang lahir dari dalam, bukan dari luar, bukan dari luar yang tergantung jadwal dan tuntutan. Saya katakan, miliki rasa haus dan lapar, segala sesuatu bukankah dari Tuhan dan oleh Tuhan? Ya, karena itu kita harus sering meminta kepada Allah agar kita diberi rasa haus dan lapar lebih lagi dan lebih lagi, sehingga keinginan kita untuk ada di dalam hadirat Allah melalui doa, pujian, penyembahan, dan proklaim itu ya bisa kita lakukan dan tidak ditentukan oleh jadwal pertemuan, tidak ditentukan oleh hal-hal yang wajib atau tuntutan, tetapi kita dapat mengerjakannya kapan saja dan di mana saja, karena rasa haus dan lapar itu kita minta kepada Allah dan Allah taruh ya. Ketika saudara mulai kering, minta lagi dan minta lagi. Allah tuh nggak kekurangan ya. Minta Allah membasahi dan membanjiri hati kita dengan kerinduan tersebut. Pasti Tuhan akan berikan, karena Allah tidak memiliki, sekali lagi Allah tidak memiliki tanpa batas, dan Dia berikan kepada saudara dan saya. Ya, yang haus dan lapar dipuaskan. Ya, itu kata firman Tuhan. Nah, pertanyaan sudah dijawab dan dari saya sudah selesai. Sudah selesai, terima kasih Bu Linda. Apakah mungkin ada tambahan dari Kak Maya, Kak Lulu, atau gimana? Atau dari Pak Yonatan ngasih komentar atau apa gitu, boleh juga. Boleh saya tambah? Boleh saya tambah ya? Silakan. Kalau menyembah itu tidak perlu kata-kata bagus, tidak perlu bahasa Indonesia yang tepat. Kalau saudara lihat anak kecil, masih 2-3 tahun, datang sama mamanya, ngomongnya apa? Mama, ya, betul. Sayang mama. Apa yang kata mamanya? Apa yang dilakukan mama? Mamanya peluk dia, bukan mamanya tabok dia. Ngomong yang benar, enggak. Tapi mamanya peluk dia. Jadi nggak perlu bagus-bagus ngomongnya, tapi yang penting dari hati. Betul. Nah, yang kedua,
tidak akan pernah bosan. Saudara lihat dalam Alkitab itu malaikat-malaikat, jutaan malaikat itu selama beribu-ribu tahun tuh ngomongnya cuma apa? Ngomongnya cuma satu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Itu berabad-abad lamanya teriaknya cuma itu tok. Kok nggak bosan dia? Kok nggak membosankan Allah ya? Enggak. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan menanti kita untuk melakukan begitu. Jadi kalau saudara-saudara biasanya akan diberi oleh Allah satu phrase, satu rangkaian kata-kata yang khusus yang akan diucapkan. Kalau saya itu I love you daddy. I love you daddy, I love you daddy, I love you Jesus. Itu bisa ribuan kali sehari, nggak membosankan. Walaupun kata-katanya sama, tapi nggak membosankan. Hal yang ketiga yang mau saya tambahkan, kita orang Protestan itu sangat miskin dalam doktrin malaikat. Kalau orang Katolik sangat kuat ya, angelologi, angel, doktrin tentang malaikat. Karena apa? Karena kita kan manusia kecil aja ya, seperti cacing. Malaikat itu sedikit lebih gede dari kita, seperti iblis itu lebih gede diciptakan, sedikit aja lebih gede. Sedangkan Roh Kudus itu tidak terhingga, jutaan kali lebih gede daripada malaikat dan kita sendiri. Jadi buat apa minta penyertaan malaikat? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, buat apa kita dimintai malaikat jalan di depanku? Roh Kudus berjalan di dalam diri kita. Malaikat ajar aku, arahkan hidupku. Buat apa minta sama malaikat? Minta sama Roh Kudus. Dia akan melakukan itu. Karena dia yang besar itu di dalam diri kita. Jadi itu beberapa masukan dari saya supaya jadi sayang cinta sama Tuhan itu tidak perlu apa ya. Jadi seperti anak kecil itu tiba-tiba pulang dari mainan di luar, peluk mamanya, ngomongnya nggak bener, perma, mama. Mamanya tahu, wah kamu sudah lapar ya, ayo makan. Mamanya sudah tahu, kita nggak perlu ngomong, mama aku sudah lapar, minta makan. Nggak perlu ngomong pasti seperti itu. Ngomongnya hanya mam aja, maam. Jadi nggak perlu bahasanya bagus sama Tuhan, nggak perlu kata-katanya indah, nggak perlu kalau berdoa itu membangun hubungan lebih daripada doa Bapa kami. Nggak perlu membangun hubungan, ngomongnya yang biasa aja, mama, to cinta mama, to sayang mama, gitu aja. Itu cukup dan itu menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ya, jadi naturalnya kita seperti apa ya jangan dibuat-buat. Ya, karena Tuhan ingat nggak melihat kata-kata tapi melihat hati. Itu. Masih ada waktu Pak David, saya mau sharing tentang boleh, kenapa bisa. Ya. Silakan. Ya, saya tadi bilang kenapa bisa 24 jam bisa berdoa. Karena ketika saya tidur ya, saya coba balik ya. Suatu hari ada seorang, saya pergi ke suatu tempat, lalu dia bertanya kepada seorang hamba Tuhan, saya di belakang. Dia bilang, mana mungkin katanya kita manusia bisa berdoa 24 jam. Karena kan ada waktu-waktunya kita tidur, betul? Saudara tidur berapa jam? 7, 8, ya itu. Nah, kan ada kita tidur katanya. Jadi kalau Alkitab bilang 24 jam kita bisa menyembah Tuhan, itu nggak mungkin katanya. Nah, kebetulan si pendetanya bingung menjawab. Di belakang saya mulut saya udah gatel karena saya bilang saya bisa, gitu. Nah, lalu saya menjelaskan kepada ketika pertanyaan itu tidak terjawab, saya bilang bisa. Kenapa demikian? Karena kita sedang tidak berdoa dengan kata-kata kita, tapi kita sedang berdoa dengan roh. Dan saat kita tidur, roh kita yang berdoa. Bukan mulut kita. Tapi begitu saya melek, saya bisa lanjutkan doa yang sedang didoakan di dalam roh itu. Ya, saya bisa tidur sambil di dalam hati sedang bahasa roh. Makanya pentingnya saudara untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu sangat menolong kita. Apalagi yang tadi ada pertanyaan bosen.
Ya, kata-kata kita terbatas, pasti akhirnya akan membuat kita bosan. Tapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan masuk ke situ berdoa, ya, dengan Roh. Nah, kalau kita berdoa dengan Roh, nggak terbatas, nggak bisa dibatasi dengan waktu. Saudara tidur pun, saudara bisa berdoa. Saudara jalan pun tadi bilang capek seharian aktivitas melakukan ini, atau saya nggak punya waktu untuk ini, nggak. Itu saudara bisa lakukan. Apabila saudara sudah dibaptis dengan Roh, saudara bisa berdoa di dalam Roh. Tetapi juga kalau saudara bilang nggak punya waktu, saya bilang bisa. Karena Allah tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya, saudara lagi ngapain juga hatimu bisa naik ke hadapan Allah untuk naikkan ucapan syukurmu, untuk naikkan doamu, untuk naikkan pujian penyembahanmu. Atau hal-hal yang lain yang memang pada saat itu mungkin Allah buka dan bebankan. Jadi benar bisa 24 jam. Saya jamin bisa. Kalau saudara masih ragu, saya bilang bisa karena saya lakukan. Amin. Saudara yakin? Saudara percaya? Yakin. Ya, pasti suatu hari saudara ketika ada di situ, saudara akan ingat kata-kata ini. Sudah Pak David, sudah dari saya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kami akan tutup session hari ini. Terima kasih kepada trio LLM yang mengajarkan kita makin lama makin dekat ya. Saudara-saudara ini betul-betul diajar ya. Saudara tahu ya pengajaran yang Tuhan berikan ini keras dan tetapi sungguh-sungguh. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan itu betul-betul sayang kepada saudara-saudara semua, betul ya? Amen. Jadi kalau saudara-saudara ada mengalami sesuatu yang kurang baik, itu Tuhan akan sentil itu kan, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi juga Tuhan mengajak kita untuk dekat dengan dirinya terus-menerus begitu ya. Yuk kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Mungkin ada salah satu dari trio LLM mau berdoa untuk mendoakan adik-adik kita. Ya, ada Lulu, ada Maya. Gimana, Ma? Itu Lulu. Ya, teman-teman yuk kita doa semua yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu yang luar biasa pada pagi ini. Kami mengasihi-Mu dari hati kami yang paling dalam. Kami sangat mengasihi-Mu. Dan biar kami yang di sini mengasihi Engkau dari hati kami yang paling dalam. Dan kami tidak pernah bisa berpura-pura lagi di hadapan-Mu. Engkau sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Dan Engkau selalu menunggu kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ya, Yesus. Mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu. Dan ini kami Bapa datang ke hadirat-Mu dengan rasa penuh cinta kami kepadamu. Hanya ini yang kami punya. Ajar kami setiap menit kami menambahkan cinta kami kepadamu. Supaya kami bisa sejajar dan sepadan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Ibu Linda yang sudah memberikan pengajaran untuk memberikan tutor hari ini. Dan Engkau yang memberkati dia di dalam segala apa yang dia lakukan. Engkau membuat dia berhasil di dalam apa yang dia lakukan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Kudus. Amin. Terima kasih Kak Lulu. Sebelum kita berpisah, saya juga cuma memberikan komentar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi waktu ini berjalan terus dan ada saatnya di mana makanya ada seperti rasa urgency, seperti rasa benar-benar ada sesuatu yang penting dalam hidup kita ini yang kita harus lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus bertugas di atas muka bumi, kan Tuhan juga dibatasi waktu cuma 3,5 tahun, ya kan? 3,5 tahun aja itu harus memulai suatu gerakan yang besar di seluruh dunia ini. Dan sekarang ini kita sudah merasakan bahwa memang saatnya genting dan saudara-saudara berarti harus memperlengkapi diri saudara. Ini ada kakak-kakak, ada Ibu Lenda yang mau, ada Ibu Esther dan yang lain-lain itu mau membimbing saudara, itu luar biasa loh saudara-saudara. Jadi kalau dulu hanya dengan keterbatasan cuman orang-orang yang bisa datang di Singkawang aja. Kalau sekarang ini dari seluruh dunia bisa akses, itu kan luar biasa ini.
bahwa Tuhan sudah membukakan akses sehingga saya yang di Houston bisa mendengar apa yang saudara tanyakan, saudara dapat pelajaran apa dari Kak Lenda, dari Jakarta, Kak Lulu, Kak Maya, semuanya ini, itu luar biasa loh. Dan sekarang ini di Amerika, itu di mana-mana sebetulnya kita tiba-tiba sadar bahwa tahun ini kita itu tiba-tiba kehilangan setengah tahun itu bisa hilang waktunya. Tiba-tiba ada lenyap gitu aja. Seperti tercuri. Nah ini, tapi sekarang ada gerakan di Amerika di mana orang berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Banyak dari saudara-saudara kita yang dari dari saudara sepupu kita juga demikian, tiba-tiba mendengar Injil tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok, tapi melalui live stream, melalui semua mereka mendengar berita itu. Jadi sekarang ada ucapan saudara-saudara, kalau saudara pernah melihat ya, ada ucapan itu dalam bahasa Inggris gini, the church has left the building. Gereja itu sudah meninggalkan gedungnya. Coba saudara perhatikan benar-benar ya. Saudara-saudara adalah gereja kan? Nah, gereja itu sekarang meninggalkan gedung, sudah tidak ada lagi. Dibatasi oleh gedung-gedung seperti yang ada di belakang saya itu tidak lagi demikian. Tapi kita sekarang berbakti di pasar-pasar, kita berbakti di ruangan-ruangan, di tempat terbuka, di pantai, di mana-mana, di gedung-gedung di gedung-gedung pemerintahan itu kita lakukan. Itu suatu luar biasa yang kita nggak sadari, kita sekarang sudah masuk dalam zaman itu. Jadi waktunya sangat singkat, betul-betul harus belajar, dan Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan ada di Singkawang. Tuhan ada di Singkawang saat ini. Jadi siapa yang harus Tuhan menghendaki kekudusan, Tuhan mengajarkan kita berdoa yang hari ini diajarkan oleh Ibu Elenda, itu betul-betul harus saudara lakukan. Karena tadi Pak Dhani juga mengajar bahwa kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan, nomor satu bukan berita yang saudara lakukan, saudara bagikan, tetapi yang pertama karakternya, kekudusan itu harus ada. Jadi semua berita-berita itu tidak ada artinya dan sia-sia kalau kita tidak dikuduskan. Dan saudara sudah melalui pengalaman beberapa minggu yang lalu, saudara tahu bahwa Tuhan melakukan pembersihan kan, betul-betul ya. Dan kita tetap berdoa ya. Saya selalu masih menangisi akan saudara-saudara kita itu, kenapa sampai terjadi demikian. Tapi tetap ada pengampunan, tetap ada supaya kita bisa bertobat. Tapi ya memang tadi yang diceritakan oleh Pak Dhani tadi bahwa raja di Babilonia itu, Belsasar dan sebagainya itu di tangan itu bisa gemeteran loh kalau kita lihat hadirat Tuhan itu. Sekarang dinyatakan, beberapa minggu yang lalu itu dinyatakan di hadapan saudara semua. Kekudusan itu ditegakkan seperti tadi kata-kata yang ditulis itu, menet takel ufarsin tadi. Jadi saudara harus benar-benar menyadari waktunya genting, kita tidak boleh main-main dan kita lihat kekudusan Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan seringkali meminta kepada kita, seperti kepada Musa, copot itu kasutmu karena tempat di mana engkau ada itu kudus. Tempat yang ada di Singkawang itu dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menghargai akan kekudusan yang diajarkan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati semuanya. God bless you. God bless you all. Thank you. Bye.